Super Ego Podcast. Oke guys, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Raffi Priasmoro dan Halo, gue Bangkit. balik lagi kita di Super Ego Podcast. Oke, di episode sekali ini kita balik lagi, kita kedatangan tamu. Tentu Super Ego nggak bosan-bosan untuk menghadirkan tamu yang penuh dengan inisiatif dan keren-keren pastinya. Yoi. Kita banyak belajar dari setiap guest-guest yang hadir pada setiap kesempatan ya. Yes. Kali ini kita pengen ngobrol sama abang-abangan kita nih, AAA skate kita Yeah. nih. Ini anak culture skate banget nih. Nggak lain nggak bukan langsung Satria VJ. Silakan. Halo semuanya. Ada AAA culture. Satria Fiji sama Mahmud Wibowo, Mahmud. tim Hore dari Super Ego. Dan ada juga Mas Mahmud dari Super Ego. Oke. Thank you pertama-tama Mas VJ untuk waktunya udah mau nyempetin ngobrol-ngobrol santai sama tim-tim teman-teman Super Ego di sini. Basically kita di sini nongkrong aja Pak. Kita ngobrol santai seputaran tentang skena perdeniman, lalu tentang Wall of Fates dan ya nanti kita banyak ngobrol, cuman lebih ke santai aja pengemasannya. Iya, oke. Mungkin ya kita ngobrol awalnya bridging, aku pengen nanya ini Wall of Fates keberapa lo nih AVJ di sini dan bagaimana tanggapan lu so far sejauh ini? Wall of Fate terakhir gua dateng ya waktu itu di Kuningan City tuh. Oke. Itu kayaknya sebelum pandemi sih. Berarti 2018 tuh. 2018. 2018. Itu tuh terakhir gua dateng. Terus kayak kangen juga ya ngelihat sekarang tiba-tiba udah ada lagi di Jakarta. Terakhir 2018 ya. 2018. Nah, di Kuncit. Kuncit, terus ngelihat yang sekarang bisa ada lagi. Gua rasa teman-teman juga kangen sama acara-acara denim kayak gini. Ya. Apalagi nih Wall of Fate yang bikin. Terus juga dari pertama masuk juga tadi juga auranya berasa banget. Masuk ke dalam, terus di sini ada panggungnya juga keren. Ya menurut gue sih dari segi konsep bagus banget sih, asik lah. Asik lah ya. Asik ya. Kayak sentuhan-sentuhan Wall of Fates itu tetap selalu ada gitu. Selalu ada. Walaupun mungkin venue-nya beda-beda gitu ya. Iya. Betul. Jadi berarti lo terakhir di 2018 yang di Kuningan City. Berarti ya 4 tahun lebih mungkin ya, baru-baru kesini lagi ya. Iya. Oke. Tapi berasa beda nggak 2018 terakhir lo datang sampai 2022 ini kan lo udah keliling nih. Ya. Berasa beda feel-nya, vibe-nya gitu gimana yang sekarang? Venue yang sekarang Gue mungkin berasa konsepnya sih. Konsepnya ya? Kalau waktu itu gue kayak datang kayak padet banget gitu loh. Lebih crowd ya gitu Lebih ya. crowd, terus juga boot-ke-bootnya tuh sempit agak gitu ya. sempit. Sempit Kalau ya. itu lega. Enggak ya. Cuman mungkin karena bulan puasa juga kali bulan puasa. Kalau dari crowd sih gue ngerasain itu lebih ramai. Lebih rame ya. Oke. Karena lebih sempit nih jadi kayak lebih padat gitu ya. Lo personal tapi lebih suka dengan konsep move yang sempit berdempetan gitu, boot sama boot apa yang kayak sekarang nih kayak ada space. Kalau gue sih karena jatuhnya orang umum lah ya bisa gue Iya. bilang. Gue sih lebih demen kayak gini. Oh. Maksudnya enak gitu. Kalau misalkan gue mau bawa pasangan atau Ya. bawa keluarga Ya. lebih enak. Ya. Kalau dulu tuh gue berasanya kayak kita jalan tuh sempit banget gitu. Oke. Terus juga kayak di sini kan juga gue lihat banyak experience Yes. dari sponsor. Tadi ada claw mesin kayak gitu tuh seru tuh. Seru ya. Terus banyak juga tadi buat foto-foto juga keren di depan. Ya. Gitu. Iya. Seru Dan lah. akhirnya Super Ego di tahun ini ikut ya. Ikut meramaikan ya. Pertama kali Super Ego. pertama kali. Ada di WOF. Alhamdulillah. Iya, yang Jakarta nih. Akhirnya dari sekian beberapa tahun 2022 join nih. Join di sini. Gila. Haruslah orang denim. Iya. Udah ngincer dari dulu gitu. Kesempatannya Kesempatannya ya. baru Jadi sekarang. di sini Mas Mahmud Iya, ya. jodohin di Jodoh di 2022 ya 2022. ketemu ya. Dan 2022 langsung bikin podcast Langsung bikin Iya. podcast. Gebrakan. Wah, gila. Keren. Dari tadi sih kita diliatin aja nih. Oke. Ngapain sih? Bagus ya, penempatannya bagus gitu. Bagus Kayak ya. bikin orang kepo itu bisa aja gitu. Oke. Mas VJ, gue pengen ngulik nih, kayak mungkin teman-teman audiens sudah tahu lah kayak AVJ identik dengan streetwear-nya, dengan pakaiannya dan dengan skateboard-nya lah gitu, Skateboard, ya. kayak brandingan ke skateboard. Cuman gak banyak yang tahu nih sebenarnya AVJ lu kerap menggunakan denim gak sih hari-hari gitu? Apa gimana sebenarnya? Anaknya denim banget nih sih sebenarnya. Gimana sih cuy coba? Gue sih sebenarnya bisa dibilang bukan yang tipe orang yang harus denim mulu, chino mulu, nggak kayak gitu sih. Lebih balik lagi ke kenyamanan gue sih. Oke. Jadi dulu juga gue 2018 pakai denim buat Oke. main skate.
Terus begitu perubahan gue ngerasa kayak pengen bawa yang lebih nyantai gitu. Oke. Akhirnya gue pakai celana pendek, kemejaan, pakai topi pantai. Nah itu yang gue pengen bawa ke orang-orang tuh kayak kita tuh di sebelum pandemi dan pandemi itu kita kayak kok lu kayak kerja keras mulu, kayak serius banget gitu. Kadang-kadang hidup tuh nggak boleh terlalu serius juga gitu. Kurang fun gitu ya. Iya. Dan tiba-tiba lu kayak pengen pergi kemana, gue harus rapi nih, gue harus gini, kayak ribet banget gitu. Kenapa nggak jadi diri sendiri gitu? Lu bayangin deh kalau lu pengen nongkrong pasti nggak seribet lu pengen ketemu orang lain gitu. Benar-benar. Jangan pengen nongkrong nih sama temen-temen nih, cowok-cowok atau gimana, pasti lu kan kayak gue pakai ini dan enak gitu loh. Iya. Nggak yang ribet untuk aduh gue harus pakai apa ya. Harus mikirin stylenya dulu ya. Betul. Oke. Jadi emang lu lebih suka explore aja ya? Lebih suka explore sih. Suka explore ya? Outfit nyaman Satria VJ itu seperti apa sih? Yang lu nyaman dan pede? Nyaman dan pede. Gue kalau kebanyakan karena mungkin orang banyak yang kenal 3 tahun terakhir inilah yang lebih rame. Jadi di saat gue pakai celana denim nih, mereka kaget gitu. Gue baru pertama ngelihat lu pakai denim. Misalnya gitu ya. Iya, padahal enggak juga sih. Justru gue kayak kalau gue pakai denim biasanya gue gulung yang di bawah terus biar kaos kakinya kelihatan. Oke. Gue selalu matchingnya gitu. Kaos kaki gue bakal matching sama outfit gue. Oke. Mix and match kaos kaki ke kaos. Ke kaos kayak gitu. Dan kalau gradingnya gitu lah ya. Color Kalau grading bahasanya gitu. gitu. Jadi nggak yang Color palette deh. Color palette. kadang kan kita ngeliat ya lu pakai denim kaos putih gitu kan atau enggak lu pakai vest dan begitu lu datang ke tempat acara denim wah lu same banget tuh. Oh. Ya kan sama gitu. Monoton aja, Pak, ya. Monoton gitu. Iya. Maksud gua kenapa lu nggak berani explore gitu misalkan di saat orang pakai jaket denim kebetulan lu pakainya yang jaket denimnya lu potong Yes. jadi vest gitu kan keren kan. Oke. Maksud gua kayak sekarang tuh kita lagi di era-era yang jangan terlalu monoton lah. Betul. Asli, yes. Saat lu kreatif, orang ngeliatnya juga menarik. Mungkin di awal kayak apaan sih ini dipotong. Tapi besok-besok dia kayak seru juga ya. Oh, berawal dari yang lu mungkin kayak ngegibahin kayak lu apaan sih, lu kurang nggak nyampe sampai akhirnya kayak ih tertarik juga nih orang kok nyampe Soalnya gitu. gue sempet loh waktu itu pas gue pakai celana pendek, kemeja pantai. Akhirnya outfit itu ke bawah sampai gue pakai topi tuh. Ya bahkan di Super Ego ada tuh topinya gue sering pakai tuh. Iya. Itu tuh orang waktu ketemu gue kayak mau kemana lu, mau ke pantai. Gue masih inget banget kayak setiap orang, Stigmanya tuh gitu Pak ya. mau kemana lu, mau liburan lu, kayak gitu, mau ke pulau lu. Sampai titik pas gue ngeliatin kayak gue ketawa sendiri gitu. Ini orang pengen ikut gue ke pantai gue. Oke. Ya ternyata akhirnya jadi following lo ya. Iya. Tapi balik lagi ke hal-hal seperti itu kan ya nggak bisa kita kontrol Pak ya. Iya. Maksudnya balik lagi ya yang memiliki apa namanya yang punya ciri khas kita dan ya udah itu urusan mereka untuk yang berkomentar lah Pak ya. Nah, karena kalau menurut gue juga gini sih, di saat pilihan kan cuma 3 ya, lu mau jadi yang terbaik, terburuk atau yang beda. Dalam hidup ini cuman kayak gitu. Terbaik udah banyak Pak. Lu punya duit mau pakai yang denim berapapun yang keren kayak gitu udah banyak lah. Yang terburuk lu nggak mau dong. Nggak mau. Robek-robek Gue lu, sih terus enggak. pas lu pakai jadi kayak ini gembel banget. Nggak mau juga. Ya, pilihannya cuma jadi yang beda. Ya menurut gue Indonesia ini kenapa keren karena banyaknya perbedaan. Iya nggak sih? Oke. Banyaknya perbedaan dijadiin satu. Lu lihat kerennya Indonesia. Asli. Benar. Gue kepikir sih. Benar. Apalagi dengan yang sekarang kalau lo lihat kan produk-produk Indonesia nggak jauh lebih keren men. Keren banget. Iya. Gitu. Sama Jadi juga gue kadang suka ngeliat orang ya kayak sekarang tuh kadang-kadang gue pengen teriakin gitu kalau di acara ya. Mereka gue pengen datang misalnya ke Wall of Fame nih, gue dandannya kayak gimana ya, dan mereka pada jadi badut tuh kalau kadang gue pengen anjing lu nggak cocok. Karena kita harus tahu juga gak sih lu. Betul. Lo maksa Lu gitu. maksa gitu loh. Kelihatan Pak ya kayak gitu tuh Iya, kelihatan. lu pasti suka lihat Gue paham. Kelihatan. dia nggak cocok misalkan pakai beanie nih, tapi demi kayaknya gue cocok, kayaknya gue harus pakai beanie, celana jeans, tapi enggak dia nih, kebetulan lu enggak, sorry nih ya kan. Jadi too much sih ya. Jadi too much gitu. Oke, ya benar. Sayang gitu, gue hati sayang banget. Balik lagi mungkin kalau dari gue diskusi ini menarik sih, bahasan menarik. Itu mungkin ya dia kan pasti mencari validasi Pak ya pertama ya, dan menurut gue pun orang berfashion kan pasti ada prosesnya Pak ya. Mungkin oke, mereka dengan dari yang awalnya poser nabrak maksa sampai akhirnya dia ketemu di titik nabrak kayak kayaknya enggak nih. Jadi
ya biarin lah, proses orang kan beda-beda juga Iya. kan Pak ya. Betul. Tapi sepakat sih gue. Sampai ada aja orang yang kayak lau maksa Jon. Iya. Kelihatan lah ya, kelihatan sih. Iya, gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya dia nggak nyaman kan, wah Nggak ini nyaman, dan- poser banget maksudnya. Poser. Ya. Kalau bahasa enak sekarang FOMO banget. lah. FOMO, yoi, nggak mau ketinggalan deh. Tapi menarik Pak Bangkit, kayak tadi AVJ sempat mention soal berbeda. Kalau dari kacamata gue ngeliat AVJ, dia memang punya ya udah ciri khasnya sendiri cuy, style sendiri dengan topinya dan sekarang dengan pakaian jadi kayak VJ ya ini gaya dia gini, kayak gue appreciate sih lo udah memiliki ciri khas lo. Tapi gue pernah ingat banget tuh pas ketemu sama Pak Gubernur pakai celana panjang tuh. Gue ingat tuh. Itu kayaknya tuntutan sih. Itu lebih ke tahu diri tuh. Itu pun celananya robek sih. Robek ya. Tetap ada robek. Robek ya. Itu denim apa chinos tuh? Denim. Oh denim juga. Bawanya sneakers tuh. Iya. Itu pun gue kena protes gara-gara topi. Oh. Jadi mereka ngerasa kayak Kurang kok sopan ngobrol kurang sopan nih, topinya nggak dibuka. Yes. Cuman buat gue toh yang ngobrol sama gue juga nggak masalah sih. Iya, sans aja. Iya kan, maksud gue lu bertamu ke rumah gue di saat gue ngerasa kayak nggak masalah kalau lu pakai sepatu masuk. Welcome. Terus kenapa orang luar kayak lu sopan lah buka sepatu gitu. Enggak sih. Sepakat. Oh ada omongan kayak gitu ya? Ada rame-rame. Itu pun masuknya ke DM. Oh gitu. Rame DM gue kayak kurang sopan, nggak menghargai segala macam. Gue kayak orangnya santai kok. Iya. Orangnya sans ngobrol sama gue. Benar-benar. Itu sih Nah, balik lagi. nyambungin tadi yang obrolan lu itu juga kenapa kita undang VJ di sini Yes. ya karena ya dia gitu. Jadi Iya, kan iya, karakternya yang kita ambil gitu. Iya, betul. Gitu. Karena kalau tadi kita bilang kalau semuanya sama ya Kita hadirkan yang beda. Iya. Bosen gak sih lu? Kita hadirkan yang beda gitu loh. Nih, gue ada satu cerita nih paling baru-baru ini. Jadi gue kemarin tuh Menarik nih. gue bosen banget ngelihat manusia silver tuh lo. Kayak gue ngeliat manusia silver tuh kayak cuman terus gue liatin sama semua gitu kan. Dan gayanya begitu. Abis itu minta duit gitu kan. Kira gue kepikiran sama teman-teman gue kayak manusia silver nih boring banget gak sih gitu loh. Terus gue bilang, terus apa ide lu? Pengen gue dandanin deh gue. yang lu jadiin konten kan? Iya, buat Geo. Iya, akhirnya gue bilang ke dia, ke orang manusia silver nih. Coba lu belajar skate dong. Maksud gue biar dia agak menarik gitu. Misalkan dia lagi nge-push gitu. Kan keren ya. Ada nilai jualnya ada gitu ya. Dibanding dia cuman gini-gini doang pantun, ini ada nge-push atau dia pengen lompat gitu, keren kan. Terus gue bilang kalau main skate tuh lu pakai sepatu lah. Pas dia pakai sepatu terus pakai kaos kaki, gue ngeliat ih, keren banget nih. Ini jadi keren gitu, jadi asik gitu kan. Jadi Kalau langsung keren. on point banget ya sepatunya ya. Jujur itu konten gue nggak kepikiran untuk ke brand awalnya. Gue cuman kepikir kayak dia harus pakai sepatu deh, kayaknya biar menarik gitu. Pas dipakai gue kayak seru juga gitu. Dan orang ngeliatnya fun gitu loh. Justru yang kayak jadi awal iseng gitu malah jadi keren ya. Nah itu yang gue ngeliat kayak banyak banget sekarang tuh di dunia orang nggak beri warna tau gue. Dan kita pun yang di dunia ini ngerasa jadi kayak ya emang warnanya abu-abu gitu loh. Nggak mau coba beri warna gitu, kayak gue bosen deh ngeliat warna hitam, coba gue kuningin gitu. Atau tambahin apa gitu. Atau misalkan di rumah kosong banget lu taruhin bunga. Karena orang takut perbedaannya, takut perubahan. Jadi orang kayak ya udah misalkan kalau ke acara celana denim, kaos putih udah paling cocok, udah itu tuh. Dan kita semua yang lihat sama gitu kan. Jadi template ya. Jadi template. Iya, template benar-benar. Main aman aja Pak ini. Main aman. Wah iya sih. Nah, nyambung ke juga yang tadi template dan nyaman, kita bicara ngomongin tentang super ego-nya nih. Nah, kalau lo lihat pribadi nih, menurut lo super ego tuh menurut kacamata lo seperti apa? Super ego. Jadi awal mula gue lihat super ego tuh gue kira tadinya kayak brand luar. Wah, Carhartt ya. Carhartt Indonesia. Di awal gue kayak wah ini Carhartt nih gitu kan. Carhartt ya. Karena mulai menjamur di saat teman-teman skate pakai. Oke. Gue bukan karena gue anak skate ya, karena gue lumayan merhatiin semua yang masuk Semua ke skena ya? skena. Jadi misalkan lo anak motor atau lo anak apa masuk ke skena gue nih, gue tuh bener-bener merhatiin gitu. Nah pas super ego nih gue kayak ini Carhartt ya. Dan yang gue nggak expect adalah harga. Begitu nih Denny masuk, gue kayak kebayang mahal nih, ini pasti mahal nih. Tapi pas gue
harganya enggak nih. Enggak ya? Portable banget ya? Yoi, kayak nggak masuk akal buat Iya, gue iya. di saat denim mahal. Dia dengan kalau bisa gue bilang dengan kualitas yang bagus. Tapi harganya juga merakyat gitu. Nah, tuh. Nah, nyambung nih Bang Iya. ke Superego sendiri, lo Iya. mewakili ini kan. Iya, siap. Kenapa bisa jadi harganya bisa dibilang ya Affordable lah ya. murah mahal relatif lah. Gimana prosesnya bisa sampai lu ngeluarin harga segitu dan lu nge-create Superego ya mungkin ya kalau Viji bilang kayak Carhartt. Bener apa kayak emang pengen berangkat dari kayak Carhartt, workwear atau gimana? Oke, pertama yang murah itu Ah. karena kita bikinnya dari mulai bahan itu di Indonesia. Nah ini nih Gitu. kayak video Oh, ini ya. oke. Nah, iya, benar, Jadi benar, dari nol nih ya. Dari nol. Dari nol ya. Dari mulai spinning kita develop bahan itu di bahan. Indonesia gitu. Oh, jadi made in-nya full Made in Indonesia full ya. Indonesia, Gila. gitu. Jadi- Gokil. Pada umumnya kan rata-rata brand luar bikin di sini. Itu kan jadi mahal karena bayar license ya biasanya. Oke. Nah, kalau kita ini karena brand lokal, kita bikin di sini, otomatis kan lebih murah ongkos produksinya. Lebih murah gitu. ya. Itu yang bikin kita harganya lebih murah dibanding yang lain, walaupun nggak terlalu murah banget sih sebenarnya. Ya, Tapi ya, bisa terjangkau lah Iya, gitu. affordable lah ya. Iya, affordable gitu. Karena mungkin source-nya dan SDM-nya pun dari lokal juga. Lokal, iya. ya. Wow. Keren. Oh berarti Superego tuh memang dari sumbernya pabrik semua tuh udah lokal semua tuh Mas? ya? Lokal, ya. Oh, Kita lebih gila, prefer gila. ke lokal gitu. Dan itu mungkin bisa dilihat itu benar-benar Iya. udah apa namanya sustainability benar-benar Sustainable dijaga ya. Iya, benar kita. Kayak Kalau ramah lingkungannya ya. Dan Ya. sampai di akhir tuh bisa diminum ya. Iya. Enggak. Iya benar tadi. Ada bisa diminum benar. Tapi kalau mau minum ya lawan aja sih. Minum. Gua sih ya yang ada. Enggak usah sampai ke sana. Bisa dites, tadi bisa diminum nih Pak. Tapi Nanti ya kita memang kalau layak kita layak tahu, diminum. layak ya. diminum Oke, ya. oke. Ya, nah nih, Oh, nah iya. pas nih. Nah, Tuh ya kan, bener. bisa Si diminum. Bapak Pak. haus banget tuh itu si Bapak tuh. Habis buka puasa. Itu dia. Oke menarik. Keren banget ya. Wah, gila. Berarti AVJ lu kenal dari ngelihat teman-teman skate lu banyak yang menggunakan produk Superego sampai Iya. akhirnya lu notice diri gitu ya. Nah, lo pribadi lu udah sempat menggunakan produk-produknya belum, Mas? Sempat. Oh, Sempat sempat ya, Pak ya. sempat ya. Gimana tuh? Mungkin ada Bahkan cerita bahkan kan? sempat Bahkan gue di-endorse custom kali loh. Kenapa? Custom. Bahkan Ini sempat custom. gue custom ya. Oh iya cuy, apa tuh? Jadi gue waktu itu dapat celana panjang sama Jaket. jaket ya. Floral. Ya, terus gue bilang kayak gue tuh lagi demen banget celana pendek nih. Oke. Boleh gak gue potong? Bahkan di kantor sendiri tuh ya. Iya. Di toko langsung ya udah sini, dipotong, dijahitin. Oh, langsung di TKP Yoi. tuh ya. Iya, langsung di Oke. Sempet gue posting juga tuh Iya. yang diangkat main skate ya. Iya, benar. Kalau gue tuh soalnya lebih demen gini sih, kalau misalkan gue pakai produk yang emang dijual dan sama ya. Ya. Buat gue tuh gue harusnya bisa menarik perhatian sih. Oke. Bukan gue ngejual yang udah ada, karena yang paling penting itu efek domino. Efek domino betul. Gimana tuh, Pak? Menarik nih coba. Jadi misalkan gini, dia jual celana panjang sebenarnya sama jaket itu. Di saat gue bikin celana pendek, orang tuh jadi penasaran kayak lu pakai celana apa sih? Iya. Dan nggak semua orang pengen pakai celana pendek itu sebenarnya. Iya. Nah itu efek dominonya. Oh Superego juga nih akhirnya ke situ. Karena sering lihatnya cuma celana panjang ya. Jadi Iya. udah terbiasa. Ini deh Superego celana panjang gitu. Terus pas lo potong, orang jadi makin penasaran. Oh iya, ternyata dibikin celana pendek keren juga ya. Betul, sama kayak kemarin gue sempet ketemu Najwa Shihab. Iya. Oke. Najwa Shihab. Gimana Gue tuh? juga nggak tahu Itu kalau kayaknya di JSD kayaknya ya. di JSD. JSD itu gue lihat tuh, Mbak. Iya. Gue juga nggak ngeh kalau itu dia pakai Superego. Superego. Oh, Tapi Mbak Nana pakai Superego. Pakai Superego. Yang double Yang, knee. yang hitam ini. Yang hitam. Double knee Oh, itu. sana. Yang hitam. Nah, itu dia. Hitam. Gokil. Yang double knee-nya yang sebelahnya. Sampingnya. Nah, Iya, dia itu pakai dia itu. tuh. Iya. Maksud gue tuh nggak ngeh juga. Si Meratin gue kayak pakai tanah. Iya. Cuman tiba-tiba kayak DM ada yang Iya. ngomongin tuh kayak itu kan celana Superego. Iya. Akhirnya gue ngomong ke lu ya, Iya, itu yang benar, dipakai Mbak Nana apa sih? Iya. Gue ada fotonya, Pak. Kalau misalnya Superego kalau mengangkat bisa emang sebenarnya Nana aja seorang banana bisa Iya, pakai kan. iya. Dan setahu gue Mbak Nana beli loh itu. Itu dia. fun fact-nya Di dia Itu beli. di USS dia beli. USS ya. Oh, Mbak Nana tuh beli sendiri Mas Mahmud ya? Beli parah Superego. Beli. Superego parah loh. Fotonya ada kok fotonya. Superego by your ego. Cuman nggak ditagin sama dia. Ya dia beli. Terima kasih. Shout out buat Mbak Nana. Thank you Mbak Nana. Mbak Nana udah membantu UMKM Oh, secara iya, langsung. benar.
beli dan dipakai. Pak. Dipakai. Wah, itu Itu maksudnya level tertinggi dari sebuah brand ya, sense of apresiasi dari customernya. Yoi. Sesimpel lo beli, Yoi. dipakai udah simple gitu loh. Brand seneng nyampe Iya. values-nya. Iya. Oke. Benar-benar. Sip. Berarti kalau AVJ singkatnya itu lo masih aktif main skate nggak sih sebenarnya sekarang nih? Sebenarnya gue main skate pastilah, karena pasti ya. 20 tahun gue berkarir di skate dan banyak banget yang gue dapetin dari skateboard dan menghidupin gue sampai saat ini gitu kan, Yes. dari skate. Jadi kadang-kadang orang bilang kayak lu udah nggak aktif skate, enggak juga sih, sebenarnya gue main-main aja. Oke. Cuman bedanya kalau dulu gue ngawalinnya dari hobi ke prestasi, ikut kompetisi. Yes. Sekarang gue jadiin skateboard tuh jadi profesi. Oke. Jadi gimana caranya skateboard ini bisa menghidupi gue nih? Entah lewat konten, entah gue coaching klinik, atau gue bikin movement, lebih ke situ sih arahnya. Oke, tapi ada nggak sih di dalam 24 jam nih lo main skate emang khususin waktu? Kayak misalnya sehari itu gue main 2 jam gitu. Sekarang sekarang Kalau 1 dulu jam atau kalau dulu gue satu hari tuh 6 jam, 5 sampai 6 jam. Gimana? sehari cuy. Sehari. ya? Wow. Lumayan padet. Lumayan padat Nah ya. kalau sekarang karena gue sibuk dengan adanya bikin konten kayak gitu-gitu lah ya. Iya. Oke. Akhirnya pokoknya dalam 1 minggu tuh gue minimal 3 kali main, minimal. Oke. Satu minggu 3 kali. Setidaknya. Ya. Tapi kan kadang-kadang semua programnya gue nyangkutnya ke skate. Skate Skate juga ya. ada garis Ya, sih. kayak misalkan gue tour kemana nih, ya emang skate. Jadi gue Skate tetap ya. main sih. Tetap main ya. Emang roots lu di skate Di aja skate. gitu ya. Ini menarik sih, gue pengen bertanya dari perspektif gue sendiri gitu. Mungkin dari kalau lu yang memang udah berapa tahun tadi sorry? Lu 20 tahun 20 tahun men. 20 gila. tahun ya. Bisa konsisten di situ 20 tahun sih. Wah, gila sih. Maksud gue Salut. respect banget, dan itu pertama gue sangat respect bagaimana lo konsistensi lo di skena ini sama gue pengen nanya sebagai orang yang sudah berkecimpung 20 tahun lamanya di dunia skate ini, kacamata lo ngelihat si skena skate ini sekarang tuh gimana sih ya environment-nya, karena menurut gue pribadi sebagai orang awam yang skateboard ya skateboard tumbuh cukup masif sih 5 tahun 10 tahun belakangan ini. Gimana pandangan lo gimana? Ya kalau menurut gue sih gini, 20 tahun itu waktu yang lama untuk jadi seorang Satria Fiji sekarang lah. Yes. Justru kalau gue ngeliatnya dengan mudahnya sekarang sosial media dan lain-lain ya, mungkin orang bisa ngejar di 5 tahun untuk jadi gue, atau 10 tahun lah. Karena sekarang dari beberapa kali talk show gue selalu bilang jangan pernah jadiin hobi itu cuma jadi sekedar prestasi. Oke. Selama ini kita keasikan di passionnya, main skate doang. Ikut lomba nggak mau. Ada juga yang ikut lomba doang tapi nggak berani untuk lu jadi nih profesi nih, mata pencarian nggak ada. Oke. Nah kalau gue dari perjalanan yang gue rasain, gue udah nyobain dari hobi, terus gue jalan prestasi dengan menangin pertandingan sampai titik yang gue ngerasa gue pengen hidup di sini deh. Gimana caranya di saat gue ngeliat teman-teman pada kerja, gue nggak mau kerja gitu. Gue pengen main skate tapi dapat duit. Hobi yang dibayar. Hobi lah yang ya? dibayar. Oke. Sampai gue bikin tagline waktu itu, kerja gue main. Asli. Iya, Karena bener sih. Kerja gue main. Kerja gue Karena main. gue ngerasa gini deh, lu bayangin kalau kita nongkrong, kita main 4 jam, 5 jam, 6 jam gak berasa lu. Benar. Coba lu suruh ke kantor, kerja lu baru duduk Sumpah, sebentar ya kan, bentar deh gue mau ngerokok dulu lah, gue Iya. mau Boring banyak ya. alasannya gitu loh. Iya. Makanya gue mikir Benar-benar. kayak bukan masalah bidangnya skateboard atau apa ya, tapi kalau misalkan lu jadiin pekerjaan lu sebagai tempat main lu, gue rasa lu bakal soulful di dalam situ gitu. Iya. Oke. Ya kan ada yang seneng kayak kalau kita lihat bikin konten tiap hari gitu, karena dia bukan masalah kontennya, karena dia seneng di dalam situ gitu. Iya. Sama kayak ini kan bikin denim nih, kadang-kadang bukan masalah laku atau nggak laku kalau menurut gua akhirnya. Betul. Karena ada passion di situ Ada gitu. passion, ya. Gue seneng aja dengan orang pakai produk gua, experience-nya ada gitu kan. Yes. Jadi soalnya ada di tersalurkan lah. Betul. Dan gue ngelihat skateboard sekarang tuh udah enak banget lah sejak dapat apresiasi dari Asian Games. Yes. Pecah telur di Asian Games, kesini-sini sekarang mulai masif. Iya. Masif itu juga dipengaruhin sama ekosistem dari skate school. Oh. Zaman iya. dulu tuh skate school, siapa yang mau skate school gitu Iya. ngeluarin duit. Sekarang hampir semua skate park itu udah punya skate school sendiri. Iya. Oke. Dan skate school itu sekarang udah kayak 10, hampir 50 orang ada yang sekolah. Udah kayak beneran sekolah formal tuh gue. Sekolah formal ya. Ya, jadi serius Iya. itu ya. Gue sampai berpikir sih mungkin next berapa tahun lagi mungkin emang beneran dibikin sekolah yang serius Sekolah gitu Iya. ya. Kalau sekarang kan masih by community lah bisa gue bilang. Latihannya yang kayak gitu. Gue
gue yakin nanti next udah kayak yang mungkin kayak English first tau gak lu? Oh, Jadi kayak iya. udah Kurikulumnya kios ya. sendiri yang Oh, udah iya. dibikin bisa lebih serius gitu. Ekosistemnya udah mulai kebentuk lah Udah ya. mulai kebentuk dan dari gitu. situ tambah masif. Nah. Akhirnya gue lihat juga si skateboard larinya jadi lifestyle. Benar. Udah jadi gaya hidup. Yes, sepakat gue. Itu kalau misalkan lu cek ya di sosial media, Ya. di luar negeri tuh udah jadiin skateboard tuh lifestyle. Gue pengen ke kantor tapi gue males naik angkutan Yes. gitu ya. Akhirnya dia pakai skateboard. Yes. Atau dia ke kampus dia pakai skate. Hmm. Nah, zaman dulu di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Trotoar kita jelek Pak zaman dulu. Iya kan? Atau jalanan kita parah. Jalannya juga parah. Belum. Bener-bener. Kalau di sana kan emang dia bagus. Iya, iya. Nah, gue lihat sekarang ke sini. Gue kemarin ke Senayan City, gue ngeliat ada orang pakai baju kantoran gitu, dia pakai skateboard. Wih. Dia pakai model cruiser lah, bukan yang buat tricky gitu. yang di ini ya. Listrik. Ada remote gitu Beda nggak lagi sih? beda. Oh, beda lagi ya? Beda. Dia kebetulan pakai yang cruiser. Ada juga yang pakai remote. Remote. Oke. Dan gue ngeliatnya kayak apakah dia skateboarder gitu sih. maksud gue. Oke. Ya menurut gue kayak udah jadi lifestyle. Lifestyle ya. Jadi orang kayak ya gue pakai ini buat kendaraan gue nih. Dari kantor dari SCBD mungkin dia mau ke Senayan City dia Iya. pakai itu. Iya. Nah itu yang bikin tambah masif. Didukung lagi dengan fashion. Iya. Anak-anak skate yang pakai sepatu bisa dilihat pakai Nike. Di saat lu pakai Nike itu lu sayang-sayang ya kan dipakai main skate gitu. Iya. Bahkan gue lihat yang di luar ada salah satu skateboarding, dia kayak salah satu yang pertama ada rilisan sneaker hype, dia dapat tuh Ya. dimain skate, dibuat skate, anjir Dior dibuat skate kan, Ya, anjing ada kata tuh, gue, ada tuh. wah gila, skenanya udah sampai situ kan, Ya, nyampe sampai segitu, Pak, ya? Sampai situ ya, Itu keren yang ya. mempengaruhi dan kebetulan karena gue bisa dibilang aktif lah. Aktif dari gue bikin kompetisi buat skateboard, terus gue juga bikin movement. Gue tuh sempet dulu gue sempet bikin skate go to school zaman dulu. Oke. 2015 2016 tuh nggak works lah. Oke. Karena waktu itu kayak ngapain lu ke sekolah ngajarin skate gitu lah zaman itu gitu. Sampai gue bikin movement ke penjara anak. Wah. Iya. Jadi gue ngasih edukasi ke penjara anak Oke. karena gue ngerasa kayak ini anak-anak ini tuh sebenarnya nggak harusnya terbuang. Mereka cuman salah lingkungan lah gue bilang yes. dan berhak kok punya kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Iya. That's why gue di situ ngerasa kayak gue talk show, gue ajarin mereka, gue dengan berharap paling enggak lu punya opsi. Iya. Karena gue ngerasain kadang kita ya orang-orang dulu nih kita dulu tuh jarang banget dapat kesempatan. Kita nggak punya opsi. Yes. Lu lahir dari lingkungan nggak bener, lu pasti nggak bener. iya. Karena nggak punya opsi kan. Iya. Lu di lingkungan yang bener, lu pasti bener. Iya. Nah gue berharap kayak waktu itu tujuan gue ke penjara anak itu, gue berharap kayak lu punya opsi nih sekarang. Yes. Even lu keluar di lingkungan lu yang buruk, lu udah tahu ada skate, lu bisa main skate. Iya. Itu sih harapannya. Nah dari situ gue rasa mempengaruhi ke yang lain juga di Indonya. Nah, seru nih Vi, obrolannya makin. Gue lihat di ruang publik dan lifestyle yang sekarang di Jakarta khususnya itu udah mulai disupport lah sama pemerintah ya kan. Iya. Betul. Kayak dibuatin taman buat main skate, skatepark, skatepark terus- segala macam. Itu menurut lo gimana tuh Tanggapan lu gitu. tanggapannya? Gue sih seneng sih, maksudnya pemerintah mulai aware gitu kan. Iya. Karena ya emang harus aware karena menurut gue setiap gue bikin kita ada namanya Hari Skateboard Sedunia. Gue skateboarding day setiap tanggal 21 Juni. 21 Juni. Dan itu kebetulan 5 tahun terakhir tuh gue ikutan di situ, gue yang ngurus lah. jadi panitia lah ya. Jadi panitia. Itu tuh kita nggak kurang dari 3.000 sampai 4.000 orang skater aktif. Oke, Jadi banyak banget. ya kalau misalkan lu pengen main, lu datang bawa skate, lu kan bukan skateboard aktif nih, beda ya kan. Jadi itu yang aktif aja udah segitu, belum penonton dan lain-lain. oke. Nah lu kebayang nggak kalau di Jakarta tuh cuman punya skatepark 2? Kita mau main di mana? Lu main 3.000 lah, nggak usah Iya. 4.000 lah, 3.000 orang skateparknya 2 nih. Mau dibagi 2 nih, 1.500 mana bisa main? Iya. Akhirnya pada ke pinggir jalan itu. Akhirnya ya. ke pinggir jalan. Jadi kayak pemerintah kan, gue pas ketemu Pak Gubernur juga mereka bilang kita udah sediain tempat. Bener Pak, berapa tempat? 4 sampai 5 lah skatepark yang udah ada. Ya kali aja coba 2.000 dibagi 5. Satu skatepark tuh mungkin paling banyak 20-30 orang kalau main. Untuk lu bisa main bareng lah. Iya. Lebih dari itu lu Ya, padat tabrakan. Padat tabrakan. Iya. Benar-benar. Ini menarik nih, mungkin maksudnya sedikit mungkin lo bisa sharing yang output dari obrolan lu sama Pak Gubernur pas itu saat itu apa sih? Ya, Output singkatnya? sebenarnya waktu itu terjadi ini sih gesekan antara skater
sama Satpol PP. Itu yang viral kan? Viral. videonya tuh. Iya tuh. Dari situ biasalah kayak teman-teman kayak ada kasus ini nih, wah gue disuruh speak up juga lah. Iya. Dan gue nggak membenarkan karena menurut gue lu cukup memberitahu atau memberi sanksi itu cukup. Iya. Untuk lu pakai kekerasan tuh agak gimana ya, gue ngeliatnya jadi kurang gitu kan. Kurang lah. Nah karena viral banget kasus itu waktu itu, akhirnya Pak Gubernur dari stafnya manggil gue. Diundang Jadi, ya? Iya kesana diundang. ya? Jadi even beberapa orang ngerasa kayak itu kan yang ditendang bukan lu, kenapa lu yang datang gitu. Karena gue ngerasa mungkin Pak Gubernur mikirnya lu bisa jadi mediator nih gitu. Iya. Lu bisa Mewakili jadi- suara-suara mewakili mereka suara gitu. lah. Betul. Dan itu pun yang gue bawa ke anak-anak sebelum gue berangkat, gue tanya kira-kira apa nih yang kita minta, Keluh kesahnya apa? Dan begitu gue bawa ke sana itu yang nggak datang Kasat Pol PP. Karena Pak Gubernur manggil tuh, ayo kepala Satpol PP-nya panggil sama gue, tapi Dipertemukan tuh Pak ya? harusnya gitu, tapi dia nggak berani. Oke. Akhirnya Pak Gubernur bilang gini, tahu gak kesalahannya anak-anak skate apa gitu kan, dan dia bukain beberapa kasus seperti lagi pandemi kita pada main skate di saat orang semua lockdown nih, semua dirumahin, betul. lu main skate sebenarnya nggak masalah karena olahraga. Betul. Permasalahannya adalah nggak pakai masker. Oke. Iya. Itu poin satu yang disalah lah. Karena ada peraturan ya. Yang kedua itu jatuhnya zona 1 Zona 1. karena bundaran HI. Dekat ya. pada saat Bundaran HI itu itu ya? Dekat ring itu kan 1 lah ya. Ring 1, ring 1 dan itu banyak banget orang pulang kantor. Oke. Iya. Nah, kejadiannya jadi kayak ngerasa mereka saat ring Terganggu ya? 1 ngeganggu. Mengganggu. Belum lagi alasan yang kayak anak skate kan keringetan nggak pakai baju. Iya. Belum lagi Lifestyle-nya kasus lah ya. catcalling. Iya. Sebenarnya catcalling juga gue ngerasa nggak cuma anak skate sih. Yes. Abang Gojek. Iya. Cuma kayak ciu kayak gitu-gitu ya kan. Ini kan ya gue terima masukannya Pak Gubernur itu soal kasus-kasus itu. Yes. Tapi yang gue nggak terima kayak, tapi kenapa harus pakai kekerasan Pak? Nah, itu yang Caranya salah. itu loh. Caranya. Dan menurut gue kalau lu pengen anak-anak itu anak skate nggak main di situ, bikin aja peraturan. Iya. Bikin misalnya kayak di Singapura nih nggak boleh main di sini atau bayar 500.000. Yes. Ya. Itu kan Bikin denda jelas. ya? Iya. Akhirnya anak-anak juga ngelihat, oh ini nggak boleh main nih. Ataupun kalau ketangkep atau ditangkep, dia tahu gitu. Oh, iya. Ini kan kasusnya kayak lu main ditangkep yang lu nggak tahu. Iya. Tiba-tiba di Iya. sikat ya kan. Dan Pak Gubernur minta kayak, tolong dong, bisa gak kamu bantu kita untuk teman-teman nggak main di jalanan lagi? Gue bilang nggak mungkin. Itu sama aja kayak udah ada tong sampah suruh buang sampah di tempatnya. Karena terlalu masif. Betul. Mungkin gue di Jakarta Pusat bisa bilang lu nggak boleh main di jalan ya. Anak Jakarta Timur datang ke pusat main ya, kan susah. Betul. Karena udah culture-nya kali ya. Udah Street culture. gitu kan. Ya. Karena dasar dari itu gue bilang kita akan selalu gesekan. Nggak cuma dari skateboard, mungkin ada anak sepatu roda atau BMX atau mungkin anak graffiti akan begitulah larinya karena makin viral. Terus gue bilang udah solusinya adalah kalau mau bebasin main skate di trotoar dengan catatan dahuluin pejalan kaki. Makanya beberapa poin yang setelah gue ketemu Pak Gubernur itu viral banget karena semuanya di situ tuh poinnya. Dari kasus kita setuju nggak akan catcalling karena main di jalan. Terus kita dahuluin pejalan kaki. Terus Pak Gubernur menyetujui revitalisasi skatepark. Jadi skatepark semua dibenerin gitu. Nah, beberapa poin yang masuk ke situ tuh itu yang menurut gue kayak gue ngerasa ini poin menguntungkan kita semua gitu. Iya. Menguntungkan kita ya. sebagai skater. Iya. Walaupun setelah poin itu keluar dan viral di mana-mana, satu hari semua media, TV dan radio nelpon gue. Wow. Untuk minta wawancara tentang itu. Dan di situ beberapa orang ngerasa kayak si VJ cari panggung nih, atau si VJ sosokan mewakili segala macam gitu. Nah, gue sih sebenarnya nggak kepikir sejauh untuk ke panggung itu ya. Makanya setiap TV dan lain-lain, gue cuman bilang ke mereka, gue cuman minta skateboard nggak didiskriminasi dan nggak dikriminalisasi. Karena gue punya regenerasi. Gue nggak mau nanti anak-anak kecil yang main. Kalau kita kan yang dewasa bisa ngomong Pak. Apa nih bisa masalahnya apa nih kan Bersuara kita lah ya. bersuara lah. Iya. Kalau anak-anak kecil begitu disamperin kayak gitu dia lari diketabrak mobil. Wah, itu amit-amit. Kan itu loh yang gue pikir gitu loh. Makanya gue ngerasa kayak nggak perlu lah sampai pakai kekerasan. Yes, Nah dari situ itu yang diambil sama TV-TV radio semua. Dan kalaupun gue pengen cari panggung, itu momen yang tepat menurut gue kalau gue mau.
gue tinggal datang, mungkin masuk podcast, mungkin sampai podcast jadi Corbuzier kali ya. Tapi kayak gue ngerasa kayak enggak sih. Buat apa emang gitu? misinya nggak kesana, Misinya Pak, ya? kebetulan nggak di situ. Yes, betul. Itu sih. Tapi emang ya netizen Indonesia aja yang bangsat kan. Itu gue dari staf gubernur bilang ke gue, Mas Fiji tolong jangan ngeliat Twitter. Kebetulan gue nggak terlalu aktif sih di Twitter. Terus gue kayak awal-awal kayak gue juga nggak aktif, gue juga nggak peduli. Itu DM gue isinya penuh. DM gue isinya penuh, terus ngebahas tentang kayak kamu tahu apa, kamu ini kan trotoar buat pejalan kaki, gue dihabisin gue. Tiba-tiba WhatsApp waktu itu down tuh. WhatsApp sempet down, yang aktif cuman Twitter. Gue buka Twitter bener. Sumpah serapah di situ isinya. Gila. Speed semua tuh ya. Sampai ada yang kayak siapa sih Satria Fiji, sampai gitu disumpahin. Lu nanti lu kalau lagi main anak lu lagi jalan di trotoar kena skateboard baru tahu rasa. Sampai liar banget Pak ya. Gila. Aduh. Masih gue don't care sih. Tapi maksudnya progres dan perkembangannya memang berarti dari pemerintah benar-benar ini walk the talk gitu, maksudnya poin-poin yang sudah dijanjikan emang benar-benar disepakati Berjalan gitu ya? kok, Berjalan berjalan ya? kok. Oke, Bagus. syukur. Oke, mungkin dari tadi kita udah banyak discuss tentang activity AVJ, Super Ego dan skate-nya. Terakhir mungkin kalau dari AVJ, harapan lu deh untuk kayak youngster anak-anak skena skate dan environment skate, lo harapan lu gimana sih ke depannya? Harapan gue sih lebih kayak anak-anak muda yang nyebur ke skateboard harus pelajarin juga edukasinya, culture-nya kayak gimana, saling respect, apalagi sekarang eranya sosial media. Lu nggak bisa kayak dulu mungkin kita main semaunya, orang nggak ada yang peduli gitu. Sekarang tuh dikit-dikit bisa viral. Dan gue berharap juga lebih kreatif lah buat bisa hidup gitu. Ditambah kalau pemerintah ya kalau bisa ditingkatin lagi supportnya, jadi nggak cuman udah ada satu skatepark cukup gitu. Harus bisa disupport lebih sih. Oke. Mentalitasnya juga ya dari si skater ya. Betul. Nah, kayak kalau ngobrolin soal skater makin seru nih. Nah, dan kita lihat dari Super Ego dan Fiji kayaknya masuk nih. Gimana kalau misalnya kedepannya bisa kali ya kita bawa Make something gitu like kali something ya, seru sih. collabs gitu, gimana? Oh iya tuh. Gimana tuh akhirnya? Kayaknya cocok tuh kan, selama ini kalau gue lihat banyak anak skate yang pakai celana Super Ego ya. Super Ego. Ya kan belum di-claiming kalau itu celana skate. Belum. Nah, maksud gue kenapa nggak coba kita collabin yang emang khusus skate? Oke. Ya kan ide lebih menarik keren tuh. Keren tuh. Deal. lumayan. Jadi satu hari satu malam langsung udah ada 2 deal. Lumayan sih. Gila. Podcast ini emang seru banget ya. Bukan rezeki. Rezeki. Makanya tinggal nanti bagaimana outputnya. Oke. Ya kita diskusi. Pokoknya bakal keren lah celananya pasti. Sip. Oh, Pokoknya tunggu aja. Pantau aja, tunggu. pantau. Sebenarnya banyak sih yang mau gua tanyain juga pribadi nih sama tergantung. Banyak ya? Masih banyak banget. Mungkin nanyanya setelah podcast ini kali ya, tentang langsung. kita bahas R&D Off the record product ya. langsung kita ngomongin Iya. bisnis gitu. Iya, Itu bisnis, dia. bisnisnya. Siap. Kita Oke. ajak ke workshop kita, Nah. kita ke pabrik ya kan. Gue pengen ke pabrik sih kalau gue lihat tadi, pabriknya ya? keren tuh ya. Iya, bener-bener. Gue pas nonton ini baru lihat loh. Kayaknya banyak banget orang yang perlu dapat edukasi tentang ini sih. Iya. Selama ini gue pikir cuma celana jeans, lu beli bahan, udah lu bikin gitu. Ternyata lu bikin Pak dari Bikin, awal. Pak. Gila. Bikin. Gila sih. Dan itu tadi alasan respect. murah itu tadi. Gila sih, gila. Respect. Dan bisa kali main di dalam ya kan. Itu sih. Bisa. Itu sih. Kalau kata Bang Trik-trik ya Maut kan? bisa Bisa dikondisikan. dikondisikan ya kan. Kita bikin konten di sana. Iya tuh, cakep tuh. Oke, teman-teman Super Ego semua, nggak kerasa cuy ya, kita udah ngobrol kurang lebih sejam lamanya ya. Dari awal tentang skate, perjalanan journey VJ sampai cara berpakaiannya, memadu padankannya, bener-bener Pak, thank you banget buat waktunya ya. Thank you. Pak Mahmud juga thank you banget untuk Sama-sama. waktunya. Thank you. Mungkin kita sudahi dulu gitu. Iya. Buat teman-teman Super Ego, thank you banget buat waktunya udah nonton episode kesekian ini kita Super Ego bersama Satria VJ. Nantikan juga episode-episode selanjutnya, jangan Iya. kemana-mana, tetap di Super Ego Podcast. Podcast. Bye-bye. Peace out. See you. Bye. Thank you. Alhamdulillah. Suara itu lebih berasa ya di dalam. Lama loh. Paling panjang ini soalnya.